Putriku mengirim sekotak kue yang sudah diberi racun mematikan. Keesokan harinya ia meneleponku dan bertanya, "Bu, apakah ibu suka kuenya?" Ku jawab, "Aku memberikannya kepada ibu mertuamu. Dia sangat menyukainya." Saat itu, putriku terdiam lalu berteriak dengan putus asa, "Kau melakukan apa? Kau gila ya?" Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Bel rumahku berbunyi tepat pukul 2:30, Selasa siang. Ada usia-usia ketika naluri bekerja lebih cepat daripada logika. Di umur 68, aku sudah hafal getirnya firasat buruk yang datang tanpa mengetuk. Saat kubuka pintu, seorang kurir muda berdiri dengan senyum sopan, memegang kotak putih bersih diikat pita merah muda pucat. Gaya kotak kue butik yang biasanya hanya kulihat di unggahan selebgram. "Dari putri ibu," katanya. Aku tidak membalas senyumnya. Putriku, Nayara Deandra, 35 tahun, manisnya selektif, keras kepalanya turun entah dari siapa, tidak pernah membikinkan apapun untukku sejak tugas prakarya SD. 3 minggu terakhir kami bahkan tak bicara. Telepon terakhir berakhir dengan aku menolak lagi permintaannya membayar SPP sekolah internasional cucunya. Sejak Hadi Baskara, suamiku, meninggal 6 bulan lalu, Nayara seperti punya gagasan baru tentang uang. Cepat, sekarang, dan dari rekeningku. Aku menutup pintu, membawa kotak itu ke meja makan. Jari-jariku sedikit bergetar saat melepas pita. Di dalamnya, 6 cupcake berjejer seperti perhiasan. Mawar buttercream yang halus, serpih-serpih emas yang mengilap. Cantik, terlalu cantik. Untuk seseorang yang tahun lalu bahkan hampir lupa tanggal ulang tahunku. Bau vanila hangat langsung menyapa hidung, dan sesuatu yang lain. Tipis, getir, seperti logam yang direndam dalam sirup. Aku sudah lama bersahabat dengan dapur. Masa kecilku dihabiskan membantu ibu menimbang terigu, menepuk-nepuk adonan, mengenali kue dari aromanya bahkan sebelum matang. Cupcake seharusnya wangi lembut, bersih, tidak menyimpan bisi kimia yang tertahan di sela-sela manis. Aku mendekatkan hidung. Ada sesuatu yang disamarkan olesan krim mentega yang tebal itu. Ku keluarkan satu. Beratnya tak wajar. Teksturnya ketika kutekan pelan, padat, seolah menahan sesuatu di bawah bunga-bunga krim. Perutku tiba-tiba kering. Telapak tanganku berkeringat dingin. Kubayangkan Hadi, wajahnya yang tenang ketika mengingatkanku. Kalau rasa tidak enak, Ajeng, berhenti. Aku menaruh cupcake kembali, menutup kotak, menjauh satu langkah seperti menjauh dari ular kecil yang pura-pura tidur. 20 menit kemudian telepon rumah berdering. Aku membiarkannya sampai nada ketiga sebelum mengangkat, membereskan napas. "Halo Bu." Suara Nayara terdengar cerah, kecerahan yang dibuat-buat. "Mama sudah terima kejutan kecilku? Cake dari bakri baru itu loh. Mahal, tapi ya buat mama masa pelit." Aku menelan ludah. "Kejutan apa nak?" "Cupcake. Itu favorit mama. Vanilla buttercream. Cobain ya. Sekarang juga cobain satu." Ia tertawa kecil. Aku tungguin di telepon. Kata-katanya membuat perutku makin mual. Ia menunggu suara kunyahanku. Ia menunggu aku menuruti instruksinya. Dan diam. Kata-kata lain meluncur dari mulutku sebelum sempat kutimbang. "Aduh, tadi sudah kubawakan ke Bu Salmah Zulfia tetangga sebelah. Kasihan, sejak Pak Salmah meninggal dia sering sendirian. Kupikir dia butuh yang manis-manis." Hening, bukan hening basa-basi, melainkan hening yang jatuh seperti gelas pecah. "Mama barusan bilang apa?" "Cupcake-nya aku kasih ke tetangga. Senang sekali dia." "Kau kasih semua?" Nada Nayara naik setengah oktav. "Kapan?" "Baru saja." "Sudah dimakan?" "Sudah berapa menit?" Darahku mendingin. Pertanyaan itu bukan irama orang yang kecewa kejutan batal. Itu suara orang yang panik rencananya berantakan. "Iya nak." "Kenapa?" "Memangnya?" Aku. Napasnya memburu. Lalu jeda. Aku telepon mama lagi. Klik. Putus.
Aku memegang gagang telepon lebih lama dari perlu. Kotak putih di meja nampak seperti bom kecil berhiaskan pita. Di pikiranku reruntuhan kenangan bergantian lewat. Nayara kecil memanjat ranjang saat hujan keras. Nayara remaja membanting pintu karena dilarang pulang lewat jam malam. Nayara dewasa menangis karena cicilan. Sayangnya, dewasa juga berarti tahu cara menyusun skenario. Malam itu aku tak tidur. Aku berbaring menatap langit-langit. Menghitung rekahan cat yang belum sempat kuperbaiki sejak 4 dekade tinggal di rumah ini. Setiap kali memejam, telingaku kembali mendengar jeda panjang di telepon tadi. Itu bukan jeda orang yang tersinggung. Itu jeda orang yang ketakutan. Pagi-pagi benar aku menelepon klinik Dr. Amadeo Marpaung. Beliau sudah jadi dokter keluarga kami 15 tahun. Orang dengan mata tajam tapi tutur halus. Boleh saya bawa sampel kue untuk dicek, Dok? Tanyaku, memilih kata-kata seaman mungkin. Saya cemas ada bahan yang tidak seharusnya. Sejam kemudian aku duduk di ruang praktiknya, menaruh satu cupcake dalam plastik zip yang kupinjam dari laci bekal cucu-cucuku. Dokter Amadeo menatapku lama. Bu Ajeng curiga sesuatu. Aku mungkin terdengar gila, Dok. Tapi hidungku kenal dapur lebih baik daripada KTP kenal namaku. Ada bau yang salah. Dan beberapa hal lain. Aku tidak menyebut nama Nayara. Belum. Beliau mengangguk. Profesional. Saya kirim ke laboratorium toksikologi. Hasil awal biasanya butuh sehari 2 hari. Kalau ada sesuatu, kita susulkan laporan lengkapnya. Sementara ini, mohon jangan makan apapun dari kotak itu. Aku mengangguk, menggenggam tas erat-erat. Dalam perjalanan pulang, jalanan terasa lebih ramai dari biasanya. Klakson lebih rapat, spanduk diskon lebih terang. Semuanya seperti meminta perhatianku, kecuali pikiranku yang terus kembali ke kotak putih. Di rumah, aku menyimpan kotak di lemari es, paling bawah, lalu mencuci tangan lama-lama seolah residunya bisa hilang bersama busa sabun. Menunggu adalah pekerjaan yang tak cocok untuk orang tua yang kebiasaan bangun subuh. Aku duduk di depan ponsel, membuka akun media sosial Nayara. Foto-foto berbaris rapi, staycation di resort Nusa 2 sebulan lalu, brunch di kafe yang harga kopinya bisa buat beli beras seminggu, tas bermerek yang kutahu harganya bisa menyamai sepedaku. Padahal 2 minggu lalu ia menangis di telepon soal SPP dan tunggakan listrik. Ada sesuatu yang tidak nyambung antara foto medsos dan faktanya. Aku hampir menekan nomor seorang teman lama yang bekerja di bank. Refleks mencari kepingan jawaban, tapi ku tahan. Kalaupun ia tahu, ada aturan yang tak boleh ia langgar. Aku hanya butuh mengetuk-ngetuk pikiranku sendiri. Mungkin jawabannya ada di lemari kerja Hadi. Di ruang kerja suamiku yang kini sepi, aku menemukan map usang dengan tulisan tangan rapi. Bantuan keuangan Nayara. Jantungku memukul-mukul. Ada kolom tanggal, jumlah transfer, alasan. Aku menyusuri satu persatu, tapi baru beberapa baris dibaca. Telepon rumah berdering lagi. Bu Ajeng, suara Dokter Amadeo terdengar hati-hati. Bisa ke klinik siang ini? Kalau bisa, bawa serta seseorang yang ibu percaya. Dan, mungkin ibu juga perlu mempertimbangkan untuk menghubungi pihak kepolisian. Ruang praktik Dokter Amadeo selalu menenangkan. Tanaman hijau di sudut, aroma antiseptik yang tidak menyengat, poster pola makan di dinding. Tapi pagi itu kursi tunggu terasa seperti batu. Ketika asistennya mempersilakan masuk, aku merapikan kerudung, menahan gemetar. Dokter berdiri menyambut, memintaku duduk, lalu menarik napas pelan seakan merapikan kalimat. Bu Ajeng, katanya, hasil awal laboratorium sudah masuk. Cupcake itu mengandung obat penenang kuat golongan benzodiazepin, diazepam, dengan kadar yang tidak kecil. Sekujur tubuhku dingin. Kata-kata itu seperti kaleng cat yang tumpah perlahan di lantai pikiranku. Berapa parah, Dok? Dalam dosis itu, orang seusia ibu dengan berat badan ibu bisa tidak sadar berjam-jam. Dan karena ibu rutin minum obat hipertensi, interaksinya berbahaya. Dalam skenario terburuk, bisa fatal. Ia menatapku lembut, tapi tegas. Ini tidak tampak seperti kesalahan dapur. Dosisnya rapi.
Seseorang tahu apa yang ia lakukan. Aku menunduk. Butir-butir keringat dingin berkumpul di pelipis. Berarti, ini sengaja. Saya tidak berprasangka. Tugas saya menyampaikan medisnya. Tapi demi keamanan ibu, saya sarankan, lapor ke polisi, simpan kotak itu sebagai barang bukti, jangan menerima makanan minuman dari orang yang ibu curigai untuk sementara. Aku mengangguk. Suara tercekat. Terima kasih, Dok. Di rumah, aku duduk di kursi makan yang menghadap ke jendela samping. Kotak putih itu kuletakkan di kulkas. Rak terbawah, kuberi label dengan spidol, jangan dibuka. Entah untuk siapa label itu. Untuk diriku sendiri, mungkin. Lalu aku kembali ke ruang kerja Hadi dan membuka map, bantuan keuangan Nayara. Tulisan tangan Hadi rapi seperti langit pagi setelah hujan. Ada kolom tanggal, jumlah, alasan, tanda tangan kami berdua. Kubaca, Maret, Rp7.500.000, SPP sekolah. Juni, Rp12 juta, kebutuhan darurat mobil. September, Rp15 juta, biaya kesehatan anak. Di samping beberapa catatan, Hadi menulis kecil. Cek, ternyata beli HP baru. Liburan Bali, bukan bengkel. Nafasku berat. 5 tahun dicatat. Jumlah totalnya melebihi Rp800 juta. Tangan Hadi berhenti di entry 2 minggu sebelum beliau meninggal. Nayara menanyakan detail warisan, menekan soal kapan bisa cair. Bertanya prosedur kuasa. Saya bilang, dibahas setelah acara tahlilan selesai. Aku memejam. Memegang sudut map erat-erat. Hadi, bahkan setelah tiada, seolah masih berdiri tegak di sampingku, menaruh tangan di bahuku. Kau tak sendiri, Ajeng. Baca baik-baik. Di laci bawah, kususuri berkas wasiat yang dulu hanya kubaca sebaris. Ada lampiran tambahan bertanggal beberapa bulan sebelum Hadi wafat. Klausul wali amanat. Intinya, bagian untuk Nayara akan disalurkan bertahap melalui rekening penahanan di bank, diawasi pengacara, kecuali aku, sebagai istri, menandatangani pembatalan dan memberi akses langsung. Mendadak semua potongan puzzle berkumpul. Tidur panjang yang direncanakan, tanda tangan yang memuluskan jalan, uang yang jatuh ke tangan orang yang salah. Ponselku bergetar. Nama Nayara muncul. Aku menatap layar lama sebelum menekan jawab. Mama. Suaranya lebih pelan dari biasa, tertata. Tentang kemarin, cupcake, aku kepikiran. Mungkin kita perlu ngobrol baik-baik. Boleh aku ke rumah besok? Jam berapa? Tanyaku. Jam 10? Aku bawakan kopi. Latte vanila kesukaan Mama. Ia menambahkan tawa kecil. Tapi tawa itu seperti pita plastik yang ditarik lewat kencang. Kriuknya ketahuan. Baik. Kataku. Jam 10. Begitu telepon ditutup, aku mengangkat gagang telepon rumah dan menekan nomor advokat Yanuarius Chandra. Ia yang mengurus berkas warisan kami. Lelaki Tionghoa parubaya dengan suara tenang dan otak tajam. Selamat siang, Bu Ajeng. Pak Yan, kalau tidak merepotkan, besok bisa ke rumah saya? Jam 11. Saya perlu mengubah beberapa hal dan berjaga-jaga. Kalau saat Bapak datang ada situasi yang terasa tidak wajar, mohon Bapak jangan ragu untuk menghubungi pihak berwajib. Hening sejenak, lalu ia bertanya lembut. Apakah Ibu aman sekarang? Aman, jawabku. Lebih seperti doa daripada laporan. Besok jam 11. Baik, saya datang. Berikutnya, aku berjalan ke rumah sebelah dan mengetuk pagar. Bu Salma Zulfia muncul dengan daster bunga dan tatapan bingung. Ibu Ajeng. Bu Salma, saya minta tolong. Besok jam 10:15. Tolong telepon rumah saya. Kalau saya tidak angkat, atau suara saya terdengar aneh, Ibu langsung telepon 110. Ini nomor polisi sektor di ujung gang. Kalau lebih cepat. Aku menyelipkan kertas kecil ke tangannya. Wajahnya berubah. Anakmu, Bu Ajeng? Doakan yang baik, Bu, kataku. Tapi kita juga harus hati-hati. Malamnya,
Aku tak main tebak-tebakan dengan langit-langit lagi. Aku menulis daftar. Kunci pintu belakang dipindah. Telepon genggam diisi penuh. Kamera kecil yang selama ini kugunakan untuk merekam resep kue kuputar menghadap ruang tamu. Kotak P3K kusiapkan di laci paling atas. Foto-foto lama kuletakkan kembali. Hadi dengan kemeja kotak-kotak dan senyum sabar. Aku memegang loyang bolu. Nayara kecil memeluk boneka. Mataku berhenti di foto terakhir itu lama sekali. Ada rasa yang mencubit, bukan sekadar marah. Lebih mirip kehilangan yang sudah lama menunggu di ujung lorong. Sekitar pukul 9 malam, telepon berdering lagi. Nomor tak dikenal. Aku menimbang, lalu mengangkat. Bu Ajeng, suara yang asing tapi halus. Saya Davinio Suryawinata. Ada pembicaraan soal pembaruan dokumen yang dijadwalkan besok. Putri ibu sudah menghubungi kantor kami. Urat di leherku menegang. Saya tidak menjadwalkan apapun. Mungkin terjadi salah paham. Klien kami menyebut ibu ingin menyederhanakan struktur warisan agar tidak merepotkan di masa mendatang. Kami hanya ingin memastikan. Pak Davinio, potongku. Besok jam 11 rumah saya sudah ada pengacara yang saya tunjuk. Kalau Bapak tidak saya undang, Bapak tidak perlu datang. Hening sepersekian detik di seberang sana. Baik Bu, maaf mengganggu. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel sampai padam. Lalu kembali ke meja, merapikan berkas-berkas, melipat selembar kertas menjadi 2, lalu 3, surat yang baru setengah kutulis. Jika terjadi sesuatu yang tidak wajar pada diriku, maka bagian untuk Nayara dibekukan. Seluruh aset dialihkan untuk cucu-cucuku, Elora Naila dan Zafran Kiano, melalui wali amanat yang ditunjuk. Aku belum tahu apakah surat itu kelak berguna. Yang ku tahu, esok hari jam 10 akan ada ujian. Dan aku harus benar-benar terjaga. Bukan hanya dari kantuk, tapi dari rayuan. Dari rasa kasihan yang sering membuat seorang ibu menutup mata pada pisau yang dibawa anaknya sendiri. Pagi berikutnya aku sudah berdiri di balik tirai sejak pukul 9:30. Jalan kecil di depan rumah masih basah sisa disiram tukang sayur. Tepat jam 10, sebuah mobil kecil berhenti rapi. Nayara turun dengan gaun biru pucat yang selalu membuatnya tampak lebih muda. Menenteng nampan kardus kopi dari kedai mahal langganannya. Pagi mah, katanya, mengecup pipiku sekelebat. Aku bawain latte vanilla, extra foam. Favorit mama. Kusambut cangkir kertas itu. Kutaruh di meja tamu di sebelah vas melati, dibiarkan utuh. Terima kasih, kataku, duduk bertolak pinggang ringan agar jantungku tidak terdengar. Kemarin aku kepikiran mah, Nayara mulai. Matanya melirik ke arah koridor yang menuju ruang kerja Hadi. Urusan kertas-kertas bapak, berat kalau mama sendiri. Aku bisa bantu bereskan. Cek-cek mana yang perlu ditandatangani. Ditandatangani yang mana, Nayara? Suaraku tenang, tapi ada bayangan tajam di ujungnya. Ya pembaruan data ahli waris dan penerima manfaat. Penyesuaian, kadang lebih baik disederhanakan. Supaya nggak ribet kalau apa-apa. Aku menatap cangkir kopi yang mengembun. Boleh mama tanya dulu satu hal? Uang buat cupcake kemarin, dan kopi hari ini, dari mana? Minggu lalu kau telepon nangis soal SPP dan tagihan listrik. Ia tersenyum. Bibirnya tegang. Aku nabung. Aku pengin bikin mama senang. Nabung dari apa? 60.000 untuk kue cantik bukan angka kecil kalau katanya tak punya. Kok mama periksa setiap gerakanku? Aku datang baik-baik. Aku juga baik-baik. Aku condong sedikit, menatap langsung. Dan aku tahu apa yang ada di cupcake itu. Warna di wajahnya turun seolah ada lampu yang dipadamkan dari dalam. Ia berdiri setengah, lalu duduk lagi. Mama ngomong apa? Itu cuma kue vanila. Dia zepam. Kataku pelan. Dosis besar. Dokter sudah kirim laporan awal. Dicampur dengan obat darah tinggiku. Akibatnya bisa mematikan. Nayara langsung bangkit dari duduknya. Mama ngaco. Mama harus periksa kejiwaan. Ini tuduhan berat. Aku barusan dari dokter. Ada hasil lab. Aku tidak menuduh serampangan.
Keheningan sesaat menggantung. Aku dapat melihat putaran cepat di balik matanya, seperti jarum jam yang dipaksa berlari. Lalu ia menghela napas, menutup wajah dengan telapak tangan, suaranya bergetar. Mah, aku lagi dalam masalah besar. Aku berutang pada orang-orang yang tidak enak. Kalau aku tidak bayar cepat, mereka. Ia menggulung lengan bajunya, memamerkan memar kekuningan di lengan. Ini peringatan. Aku menahan dorongan untuk menyentuh. Berapa? 50 juta. Mungkin lebih. Aku ikut investasi bodong. Trading koin ini itu. Terus sempat main slot online. Kupikir cepat balik modal. Salah hitung. Lalu rencanamu apa? Menidurkan ibumu agar ada yang bisa tanda tangan. Ia menatap lantai. Ada pengacara. Dia bilang kalau mama lagi tidak fit. Dia bisa bantu percepat penyesuaian dokumen. Biar aku bisa urus sementara. Tidak fit itu artinya tidak cakap, Nayara. Dan yang kau sebut urus sementara adalah mengambil semua. Siapa pengacaranya? Ia menggigit bibir. Seseorang yang biasa urus warisan. Namanya Dav. Telepon rumah berdering. Tepat pukul 10:15. Aku berdiri tanpa melepas pandang dari Nayara. Mengangkat gagang. Halo, Bu Salmah. Iya. Saya baik. Terima kasih ya sudah mampir di telepon. Kututup. Nayara memicing. Itu siapa? Tetangga. Yang kubilang kemarin menerima kue. Ia mengerjap. Lalu menyadari sesuatu. Jadi mama bohong. Kue itu masih di sini. Aku bohong untuk bertahan hidup. Seperti kau berbohong untuk mengambil hidupku. Aku butuh jaminan, Mah. Suaranya naik. Topeng manisnya jatuh. Aku nggak bisa menggantungkan harapan pada kemungkinan. Aku butuh kepastian uang itu sekarang. Mama juga akan meninggal cepat atau lambat. Kenapa aku harus menunggu sementara orang-orang itu keluar? Satu kata. Dingin. Mah. Keluar dari rumahku sekarang, Nayara. Aku berdiri. Kalau kau ingin selamat, caramu bukan begini. Kalau kau ingin anak-anakmu selamat, kau minta tolong dengan jujur, bukan dengan racun. Ia mematung sesaat, lalu wajahnya berubah menjadi sesuatu yang asing. Mama akan menyesal. Mama pikir mama pintar. Mama belum tahu sejauh apa aku bisa melangkah. Ia meraih tasnya, menghentak langkah ke pintu, membantingnya keras sampai figura foto Hadi bergetar. Aku berdiri tegak sampai getaran itu reda. Baru duduk kembali, menahan gemetar yang akhirnya menuntut haknya. 20 menit kemudian, seorang lelaki berjas rapi mendekati pagar, membawa tas kerja tipis. Ia mengetuk pintu dengan percaya diri. Selamat pagi, Bu. Saya Davinio Suryawinata. Putri Ibu mengatur jadwal untuk. Tidak ada jadwal. Potongku. Anda pergi, Pak Davinio. Kalau tidak, saya telepon polisi. Ia mencoba tersenyum profesional. Mungkin ibu tidak paham bahwa saya sangat paham. Ini rumah saya, dan saya sedang sangat sadar. Saya sarankan Bapak pergi sekarang. Nada suaraku tidak tinggi, tapi besi di dalamnya cukup. Wajahnya retak sepersekian detik sebelum ia mundur, meminta maaf kaku, lalu pergi cepat. Tepat jam 11. Advokat Januarius Chandra datang. Wajah tenangnya menenangkan seperti doa. Kami duduk di ruang kerja Hadi. Aku menceritakan dari awal. Kotak kue, telepon hening, hasil lab, kopi yang tak kuseguk, ancaman, sampai kunjungan Davinio. Pak Yan mengangguk-angguk, lalu menatap tepat. Bu Ajeng, dari sisi hukum, ini minimal percobaan peracunan. Jika jaksa melihat niat dan cara, bisa dinaikkan menjadi percobaan pembunuhan. Saya sarankan ibu nanti lapor resmi. Untuk perlindungan segera, kita lakukan dua hal. Ia mengeluarkan map. 1. Amandemen wasiat. Bila terjadi sesuatu yang mencurigakan pada ibu, bagian untuk Nayara ditiadakan, dialihkan ke cucu dan dititipkan dalam dana amanah dengan wali amanat yang ibu tunjuk. 2.
Surat kuasa. Kita cabut semua kemungkinan Nayara mengurus atas nama ibu. Saya yang menjadi kuasa ibu untuk hal-hal darurat. Kami menandatangani dengan 2 saksi dari kantor kelurahan yang dipanggil cepat. Pak RT dan Pak RW, yang kebetulan bisa meluangkan waktu. Saat mereka menorehkan paraf, udara di ruang itu seperti kembali memiliki oksigen. Satu lagi, kata Pak Yan sebelum pulang. Ibu harus berasumsi bahwa pihak sana belum tahu perubahan ini. Artinya, mereka mungkin mencoba lagi sebelum sadar sudah tidak ada yang bisa diambil. Ia menatapku dengan sungguh-sungguh. Mohon tetap waspada. Aku sudah menyiapkan beberapa hal, jawabku. Dan aku akan menyiapkan lebih banyak. Setelah ia pergi, aku berdiri di depan jendela. Di halaman, bayangan pohon mangga menggoyang-goyang pelan. Rumah ini dulu hanya tempat pulang. Hari itu, rumah ini resmi menjadi benteng. 3 hari setelah pertemuan dengan Pak Yan, suara pintu mobil membanting memecah siangku. Dari jendela, kulihat Nayara turun bersama 2 orang asing, seorang perempuan berjas rapi membawa map, dan seorang lelaki tinggi besar bertubuh kekar seperti penjaga tempat hiburan malam. Mereka tidak mengetuk. Nayara mengeluarkan kunci cadangan yang pernah kuberikan untuk darurat, memutarnya seenaknya. Mama, kita perlu bicara, katanya, melangkah masuk seolah rumah ini lobi hotel. Perempuan berjas itu menyusul, tersenyum tipis. Bu Ajeng, saya Dr. Serafin Naomi Limantara, katanya, menunjukkan kartu nama. Saya mendengar ibu belakangan ini ada kekhawatiran soal ingatan dan pengambilan keputusan. Putri ibu khawatir. Aku tidak punya kekhawatiran apapun selain tamu tak diundang, sahutku. Lelaki di belakang mereka menutup pintu dengan telapak tangan selebar piring. Dan Anda siapa? Ia mengulurkan tangan tanpa senyum. Guntur, teman kerja Dr. Serafin. Panggil saja Toro. Kami biasa membantu keluarga menghadapi situasi sulit. Kudengar Nayara menghela napas pura-pura sabar. Mah, beberapa hari ini Mama menuduh aku macam-macam. Bicara tentang kue beracun, pengacara, hal-hal yang, ya, Mama seperti bingung. Aku cuma ingin Mama ditangani profesional. Profesional. Aku menatap map di tangan Dr. Serafin. Profesional macam apa yang datang dengan lelaki sebesar lemari, masuk tanpa izin. Bu Ajeng, kami tidak bermaksud menakuti. Dr. Serafin duduk, menyusun kertas di meja tamu. Ini ada beberapa formulir, surat kuasa kesehatan, pernyataan kewenangan, dan rekomendasi evaluasi kognitif di fasilitas yang nyaman. Kadang, ketika usia bertambah, lebih bijak membiarkan orang yang dipercaya membantu. Orang yang dipercaya, ulangku, seperti putri yang 3 hari lalu mengirim kue berisi obat penenang dosis besar. Mama! Nayara memotong. Suaranya meninggi. Tuh kan mulai lagi. Dokter, tolong lihat sendiri. Ini sudah mengganggu. Dokter Serafin menatapku dengan tatapan yang dibuat lembut. Bu Ajeng, delusi paranoid pada lansia cukup sering. Pikiran mencari pola ancaman di peristiwa biasa. Delusi. Aku menggenggam sandaran kursi. Laboratorium menyebutnya diazepam. Bukan delusi. Guntur melangkah setengah maju. Bu, kita jangan berdebat. Tujuan kami memastikan ibu aman. Kalau perlu, kami dampingi ibu ke tempat yang lebih tenang untuk evaluasi. Kadang orang yang sedang terganggu tidak menyadari dirinya perlu dibawa. Dibawa kemana? Tanyaku datar. Tempat yang aman, jawabnya. Sengaja kabur. Aku mengalihkan tatap ke Dr. Serafin. Ibu dokter, boleh sebutkan nomor izin praktik Anda? STR, SIP, tempat praktik resmi di mana? Saya akan telepon ID dan Dinas Kesehatan untuk verifikasi, sebelum menyodori tanda tangan apapun. Wajahnya berkedut sepersekian detik. Ibu, mari fokus pada kesejahteraan. Nomornya. Ulangku. Kalau ini benar demi kesehatanku, tidak ada yang perlu disembunyikan. Nayara tertawa pendek, namun cekung. Mama, tolong jangan mempermalukan diri sendiri.
Dokter tidak perlu. Sebenarnya ini bukan soal malu. Potongku, berdiri pelan. Karena sebelum ada satu pena pun menyentuh kertas, ada yang perlu kalian tahu. Wasiatku sudah kuubah. Kuasa-kuasa sudah kucabut. Kalau terjadi sesuatu yang ganjil padaku, termasuk terbawa ke fasilitas tanpa persetujuanku, Nayara tidak akan mendapatkan apapun. Semua dialihkan ke cucu-cucuku melalui wali amanat. Aku menatap satu-satu, memberi jeda agar kata-kata itu menemukan tempat di kepala mereka. Singkatnya, tidak ada lagi yang bisa kalian peroleh dari membuatku tampak tidak waras. Keheningan jatuh begitu berat sampai bunyi detik jam terdengar jelas. Mata Nayara membesar, lalu memucat. Guntur melirik Dokter Serafin. Dokter Serafin menyapu kertasnya cepat. Senyum profesionalnya lenyap. Mungkin memang lebih baik kita jadwalkan ulang evaluasinya, katanya sambil berdiri. Kami tidak ingin menambah stres ibu. Tidak akan ada penjadwalan apapun, jawabku. Dan kalau kalian menginjak halamanku lagi tanpa undangan, aku akan telepon polisi. Sekarang silakan keluar. Guntur mengangkat kedua tangan setengah dada, memberi isyarat damai, lalu menuju pintu. Dokter Serafin menyusul, menyembunyikan gugupnya di balik gerak-gerik rapi. Hanya Nayara yang tetap berdiri mematung. Wajahnya sekarang bukan wajah anakku yang dulu, melainkan topeng kaku orang yang melihat masa depannya ambruk tepat di depan mata. Kau tidak boleh melakukan ini padaku, katanya pelan, menggigit tiap suku kata. Aku anakmu. Kau berhenti bersikap sebagai anak ketika coba meracun ibumu. Jawabku, suaraku serak tapi keras. Orang-orang itu tidak akan menungguku selamanya. Ia mendesis. Aku butuh uang itu. Kalau tidak, kau tidak mengerti apa yang bisa terjadi. Aku mengerti lebih dari yang kau sangka. Dan justru karena mengerti, aku memilih melindungi diriku. Kau minta tolong dengan jujur. Aku akan mempertimbangkan. Kau membawa racun dan rombongan palsu. Jawabannya hanya satu, tidak. Nayara mendekat satu langkah. Matanya berkaca tapi tidak lembut. Kau kira kau aman hanya karena ubah kertas-kertas? Ada cara lain. Itu ancaman. Tanyaku. Itu janji. Ia menarik napas panjang, seolah menelan api sendiri. Aku tidak akan berhenti. Keluar. Ia memutar badan, melangkah cepat, membanting pintu lebih keras daripada 3 hari lalu. Figura keluarga di dinding menggoyang. Salah satunya jatuh. Kacanya retak menyilang tepat di wajah Hadi. Aku tersentak, lalu memungut figura itu, menyapu pecahan kecil dengan sapu lidi. Tanganku gemetar, bukan karena terkejut pada suara keras, melainkan pada kesadaran yang kembali mengetuk. Benar kata Pak Yan, mereka akan mencoba lagi. Aku menutup gorden, mengunci pintu, mengecek kamera kecil di sudut ruang tamu. Lampunya menyala. Telepon genggam kuletakkan di saku celemek. Siap. Di kepala, aku menyusun daftar baru. Ganti silinder kunci, tambah sensor gerak di teras belakang, simpan nomor polsek dan nama petugas jaga di dekat telepon. Rumah ini bukan lagi sekadar alamat. Ini benteng. Dan benteng, kalau dikepung, tidak boleh mengantuk. 2 pekan setelah kedatangan dokter palsu itu, rumahku rasanya berubah jadi benteng kecil di ujung gang. Aku mengganti silinder semua kunci, memasang tambahan pengait di jendela belakang, menaruh sensor gerak di teras, dan kamera kecil di 2 sudut. Satu menghadap ruang tamu, satu mengintai lorong ke dapur. Bu Salmah Zulfia kuberikan jadwal. Pagi dan sore ia menelepon atau mengetuk pagar, sekadar memastikan aku menjawab normal. Kepada advokat Yanuarius Chandra, kuperingatkan, jika lewat pukul 8 malam aku tak mengangkat teleponnya, ia langsung hubungi polisi sektor. Hal-hal kecil itu menenangkanku, tapi bukan berarti membuat tidurku pulas. Setiap bunyi motor yang berhenti terlalu lama di depan rumah membuatku menahan napas. Pagi Kamis, telepon berdering. Nomor Nayara muncul. Aku hampir tidak mengangkat. Lalu entah kenapa, ku pencet juga. Mah, suaranya parau. Tidak ada manis-manisnya. Aku butuh bicara. Tolong. Untuk apa? Tanyaku pendek.
5 menit saja. Di teras. Mama nggak perlu mengizinkan aku masuk. Ia menarik napas. Terdengar serak. Aku mau minta maaf. Sungguh. Ada jeda panjang sebelum ku jawab. Menimbang di antara marah, takut, dan sisa perasaan seorang ibu. 5 menit. Di teras. Sekarang. Sekitar 1 jam kemudian, ia datang. Aku membukakan pagar, tapi tetap berdiri di ambang. Nayara duduk di anak tangga teras. Punggungnya melengkung. Riasannya luntur. Matanya cekung. Rambutnya terikat asal. Ia menggulung lengan bajunya pelan. Ada lebam besar, kuning keunguan, di bawah siku. Mereka tahu rencanaku gagal, katanya tanpa basa-basi. Mereka marah. Ini baru peringatan. Mereka siapa? Suaraku datar. Orang-orang tempat aku berutang. Ia menelan ludah. Aku bodoh. Aku ikut macam-macam. Koin kripto, arisan online yang ternyata tipu-tipu, sempat juga main slot. Kupikir bisa nutup lubang pakai lubang lain. Ternyata lubangnya makin lebar. Berapa? Tanyaku. 50 juta. Mungkin lewat. Mereka bilang, 3 hari. Kalau enggak, mereka akan. Suaranya pecah. Mereka sebut-sebut Elora dan Zafran. 2 nama itu menancap seperti paku. Berapa hari persisnya? 3. Mereka kasih batas sampai Minggu sore. Ia memelototkan mata yang basah. Mah, aku tahu aku keterlaluan. Aku tahu. Aku minta maaf. Tapi tolong selamatkan aku kali ini. Setelah itu aku akan. Ada satu hal yang harus kau pahami dulu. Aku duduk di kursi rotan, masih menjaga jarak. Ayahmu menambahkan klausul di wasiatnya. Bagianmu tidak bisa langsung cair. Dana warisanmu ada di rekening penahanan dengan wali amanat. Kecuali aku, sebagai istri yang masih hidup, menandatangani pencabutan, kau tidak bisa menyentuhnya. Dan aku tidak akan menandatangani. Wajahnya merosot. Aku tidak tahu. Sekarang kau tahu. Aku menatap lurus. Tapi mungkin ada jalan lain. Bukan jalan uang. Jalan untuk menghentikan mereka. Nayara menatapku. Bingung dan takut. Apa? Besok kau telepon orang-orang itu. Bilang kepada mereka kau akan punya jalan untuk menyelesaikan dalam 24 jam. Minta mereka datang ke rumahku lusa. Sabtu. Pukul 2 siang, membawa apapun yang mereka mau untuk pembuktian pembayaran. Aku menekankan kata itu. Mereka suka bukti kertas, bukan? Biar mereka lihat tumpukan kertas di meja ruang tamu. Lalu mereka akan mengira aku akan menandatangani sesuatu. Tapi yang terjadi, mereka akan terjebak. Polisi akan bersembunyi di dalam rumah. Begitu mereka mengancam, memaksa, atau menyodorkan dokumen, polisi akan keluar. Nayara memegang kening. Kalau mereka bawa orang banyak, akan ada pengamanan di sekitar gang. Aku sudah bicara dengan aparat. Kita rekam semua. Mereka tidak akan bisa lagi mengancammu, atau cucu-cucuku. Ia menatapku ngeri. Termasuk aku akan ditangkap. Itu tergantung kau. Aku mencondongkan badan. Kalau kau mau bekerja sama penuh, menceritakan semua, termasuk apa yang kau coba lakukan padaku, jaksa bisa mempertimbangkan keringanan. Kalau tidak, kau tetap akan dikejar, dan mereka juga akan tetap mengejarmu. Pilihannya bukan antara enak dan tidak enak. Pilihannya antara kemungkinan selamat atau kehancuran pasti. Ia mengusap pipi. Mereka akan bunuh aku kalau tahu aku kerja sama. Mereka akan mencelakanmu juga kalau tahu uang itu tidak pernah datang. Setidaknya dengan rencana ini, ada polisi, ada proses, ada perlindungan hukum. Aku takut, Mah. Aku juga. Aku jujur. Tapi takut bukan alasan untuk menyerah pada orang jahat. Apalagi setelah apa yang kau lakukan padaku. Jika kau mau mengambil kesempatan ini, ada syarat. Apa saja? Ia mengangkat wajah.
Ada sisa keberanian yang dulu pernah kupuji saat ia masih kecil. Ketika ia berani tampil di panggung TK. Kau ikuti persis apa yang kuinstruksikan. Waktunya, kalimatnya, semuanya. Besok kau telepon mereka pagi-pagi. Suara harus mantap. Lusa kau datang ke sini tepat pukul 2. Jangan lebih, jangan kurang. Jangan membawa makanan, minuman, atau orang selain mereka yang akan menagih. Dan, satu lagi, Elora dan Zafran harus aman. Aku nggak mau mereka lihat aku di borgol kalau sampai. Mereka tidak akan ada di sini. Aku mengambil napas. Aku sudah menghubungi ayah mereka, Daru Adikara. Kukatakan anak-anak perlu berkunjung beberapa hari. Aku juga sudah bicara dengan wali kelas untuk penjemputan khusus. Besok setelah sekolah, mereka langsung diantar ke rumah ayahnya dan untuk sementara tidak pulang ke rumahmu. Daru tidak tahu detailnya, tapi dia setuju menjaga. Kau sudah atur semua. Nayara menatapku lama, antara kagum dan malu. Aku sudah menebak kau akan kembali, Nayara. Aku ibu. Aku tahu kapan seorang anak mencapai ujung jalan buntu. Ia menunduk, bahunya naik turun. Aku akan lakukan. Aku akan telepon mereka besok. Aku akan datang lusa. Jam 2. Aku akan bicara jujur pada polisi. Pastikan ponselmu menyala dan dapat dihubungi. Kalau mereka mengubah waktu, kau langsung kabari aku. Aku berdiri. Dan jangan datang ke rumah selain jam yang kita sepakati. Setiap langkah di luar rencana akan membahayakan kita semua. Ia mengangguk, menyeka mata dengan punggung tangan. Ma, aku menunggu. Terima kasih. Walaupun kalimatnya patah. Jangan ucapkan terima kasih padaku. Ucapkan kepada anak-anakmu nanti, kalau kalian masih punya kesempatan makan siang bersama tanpa ketakutan. Aku membuka pagar sedikit lebih lebar. Sekarang pulanglah. Jaga dirimu. Jangan bermain sendiri lagi. Ia bangkit perlahan, berjalan ke mobil dengan langkah yang goyah. Di belakangnya, udara siang terasa berat, seperti langit menahan hujan. Aku menutup pagar, memutar kunci, lalu masuk ke rumah. Telepon genggam ku teleponkan satu nomor, bagian reskrim di sektor. Saya Ajeng Pawestri, kataku, memastikan suaraku tidak bergetar. Saya siap menjalankan rencana yang kemarin kita bicarakan. Lusa, pukul 2 siang. Keesokan harinya, sejak zuhur aku sudah mondar-mandir memeriksa posisi. 2 detektif datang setengah jam lebih awal, AKP Lintang Siregar dan Ibda Dharma Santika. Mereka memperkenalkan diri singkat, profesional tanpa banyak basa-basi, lalu menyusun skema. Aku mengenakan alat perekam kecil yang diselipkan di balik daster. Sementara kamera di ruang tamu dan lorong sudah diuji. 2 petugas berseragam menyamar sebagai tukang servis kabel di ujung gang. 1 mobil patroli tanpa tanda berada 2 tikungan dari rumah. Bu Ajeng cukup lakukan seperti biasa, kata AKP Lintang. Suaranya rendah namun mantap. Kami menunggu tanda. Begitu ada ancaman atau pemaksaan, kami masuk. Pukul 2 tepat. Nayara datang. Wajahnya pucat. Bibirnya kering. Ia berdiri di ambang dengan kegelisahan yang tak sanggup disamarkan. Mereka di jalan, bisiknya. 15-20 menit lagi. Masuk, kataku. Duduklah. Ingat, kau tidak usah bicara apa-apa kecuali ditanya. Jangan jadi pahlawan. Ia mengangguk. Tangannya mengusap-usap lutut tanpa sadar. Detik pada jam dinding bergerak pelan tapi rasanya seperti memukul-mukul. Dari dapur, terdengar bunyi sendok beradu halus. Pertanda Ibda Dharma mengubah posisi. Aku menyiapkan map berisi fotokopi dokumen waris di atas meja tamu. Sengaja kuberi pembatas warna-warni seperti keluarga awam yang mengarsip sendiri. Ini panggungnya, pikirku, dan aku harus memainkan peranku sampai akhir. Tepat pukul 2:30. Suara ban mengerem pelan terdengar di depan. Aku mengintip dari celah tirai. Sebuah SUV hitam berhenti. 3 lelaki turun. 2 berbadan besar dengan lengan berotot.
Yang satu tinggi ramping dengan setelan mahal dan sepatu mengilap. Geraknya santai tapi tajam, seperti orang yang terbiasa memerintah. Mereka tidak mengetuk. Nayara sudah memberi mereka izin masuk lewat pesan. Rupanya, pintu dibuka dari luar. Langkah-langkah berat memasuki ruang tamu. Lelaki bersetelan itu tersenyum tipis padaku seperti tuan rumah menyambut tamu, bukan sebaliknya. "Selamat siang, Ibu." Suaranya halus namun dingin. "Saya Niko Latupono. Ibu tentu tahu kami datang untuk apa." "Kalian datang karena anak saya berutang." Jawabku, tetap duduk. "Berapa jumlah yang kalian klaim?" 50 juta, ucapnya seolah menyebut harga pisang. Ditambah bunga jalan dan biaya tenaga kami. Kalau dihitung-hitung, menjadi lebih. Kita orang lapangan, Bu. Kami suka yang jelas. Salah satu anak buah, Robi Kairupan, kalau kusebut dari logat, melangkah lebih dekat, menatap map di meja. Yang satunya, Laode Sampara, berdiri di dekat pintu, tubuhnya menutup separuh cahaya. "Aku punya berkas," kataku, menepuk map. "Tetapi sebelum kita bicara tanda tangan, aku perlu jaminan. Begitu ini selesai, kalian tidak mendatangi anak saya lagi. Juga tidak menyentuh cucu-cucuku." Niko tertawa pendek. "Tidak lucu. Anak ibu yang cari kami. Ia yang meminjam dengan janji-janji besar. Sekarang ia bayar konsekuensi." Tatapannya beralih ke Nayara. "Janji mudah diucapkan, Naya. Mengembalikan itu perkara lain. Kalau aku tidak tanda tangan," tanyaku, suaraku sedatar bibit sayur di pasar. Robi menyeringai, mencondongkan tubuh. "Kecelakaan itu sering terjadi pada orang tua, Bu. Tergelincir di kamar mandi. Kompor lupa dimatikan. Atau sekadar pingsan lama karena kelelahan. Nafasku stabil, menekankan pada pelipis agar tidak pecah. Itu ancaman." Niko mengangkat tangan pelan, menenangkan dua anak buahnya seolah menenangkan anjing penjaga. "Jangan pakai kata kasar. Ini urusan dagang. Tanda tangan, uang mengalir cepat, semua senang. Ibu wanita cerdas. Saya yakin ibu paham." Aku menyentuh pinggir map, membuka halaman depan dengan hati-hati, membuat kertas bergesekan. Niko sedikit menunduk. Saat itulah AKP Lintang muncul dari balik pintu kamar. Pistol teracung mantap. Hampir bersamaan, Ibda Dharma melangkah dari arah dapur. "Polisi! Angkat tangan! Letakkan barang berbahaya!" Keributan meledak seketika. Robi refleks merogoh pinggang. Ibda Dharma lebih cepat, mendorongnya ke dinding, membengkokkan lengan hingga terdengar erangan pendek. Laode bergerak ke arah pintu, tetapi dua petugas berseragam sudah menyergap dari teras, menekannya ke lantai. Niko berusaha mundur, namun AKP Lintang sudah berdiri nyaris menempel, mata tidak bergeser sedikit pun. "Satu gerak bodoh, kau jatuh," katanya datar. "Ini penjebakan." Niko mendesis saat borgol mengunci pergelangan tangannya. "Rekaman ilegal. Kalian pikir bisa bawa-bawa saya begitu saja?" AKP Lintang tidak terpancing. "Anda mengancam perempuan lanjut usia di rumahnya, memaksa tanda tangan di bawah tekanan, dan anak buah Anda mencoba mengeluarkan senjata. Itu pemerasan, intimidasi saksi, dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Rekaman dan saksi cukup." "Tidak ada saksi." Niko meludah ke sisi, mencoba menyusun kembali martabatnya. "Hanya kata-kata dia." Dagunya menudingku. "Selain dua kamera di ruangan ini," sahut Ibda Dharma, membalik Robi yang masih melawan kecil, "ada juga alat perekam di badan Bu Ajeng. Dan tetangga yang siap memberikan keterangan." Nayara duduk membeku di sofa, tangan menutup mulut. Matanya bertemu mataku sesaat, ketakutan, penyesalan, dan entah apa lagi berkelindan tanpa kata. Aku tidak menatap lama. Bukan waktunya. Dalam kurang dari 5 menit, ketiganya sudah berdiri dalam barisan kecil dengan tangan terborgol. Petugas yang berjaga di luar membawa tas kecil milik Niko. Di dalamnya ada beberapa dokumen dan sebuah pisau lipat dengan gagang logam. Salah satu petugas membacakan hak-hak mereka.
Niko masih bersuara, mengancam akan menuntut balik, menjerit soal aturan. Tidak ada yang menjawab. Pintu rumahku menelan suara itu, menyisakan keheningan yang kental. Setelah mobil polisi membawa mereka pergi, ruang tamu terasa lebih luas. AKP Lintang melepas napas panjang, memasukkan senjata ke sarungnya. Terima kasih Bu Ajeng. Ibu berani, tapi juga cermat. Itu yang menyelamatkan. Aku mengangguk. Baru sadar telapak tanganku basah. Apakah selesai? Untuk mereka, baru mulai, jawab Ibda Dharma. Ia menoleh ke Nayara. Untuk Anda, Ibu Naya, kami butuh keterangan lengkap. Tentang siapa mereka, bagaimana awalnya, dan terutama, tentang apa yang Anda coba lakukan pada ibu Anda beberapa hari lalu. Nayara menggigil. Ia menoleh padaku, seperti anak kecil yang mencari pegangan di tengah arus. Aku menguasai diri, memilih kata yang paling jujur namun paling keras yang bisa kutawarkan. Katakan semuanya. Kataku. Semua. Itu satu-satunya jalan agar ini benar-benar berakhir. 6 bulan berlalu sejak hari SUV hitam berhenti di depan pagar dan ruang tamuku berubah jadi tempat penangkapan. Pagi ini, aku duduk di teras belakang, menyeruput kopi yang kupasang sendiri dari dapurku. Kopi yang kucintai bukan karena rasanya saja, melainkan karena keyakinan sederhana bahwa tak ada tangan lain yang menyentuhnya. Burung kutilang ribut di pohon mangga. Matahari condong manis. Damai yang dulu terasa asing kini kembali pelan-pelan. 3 minggu lalu, sidang perkara Nikola Tupono dan anak buahnya selesai. Hakim memutus hukuman penjara untuk pemerasan, intimidasi terhadap orang lanjut usia, dan kepemilikan senjata tajam. Rekaman dari kameraku, alat perekam di dadaku, juga keterangan Bu Salmah dan 2 petugas jadi saksi kuat. Ada pula korban lain yang berani maju setelah melihat berita penangkapan. Wajah-wajah lelah yang selama ini memilih diam akhirnya bersuara. Aku duduk di bangku saksi dengan telapak tangan dingin, tapi suaraku utuh. Ada bagian kecil di dalam diriku yang, sambil bicara, tersenyum kepada Hadi. Kau lihat Mas? Aku bisa. Nayara hadir sebagai saksi penuntut. Ia menceritakan jaringan pinjaman mereka, nominal, ancaman, serta, dengan suara yang pecah, rencananya menidurkanku dengan cupcake. Jaksa menawarkan kesepakatan, 3 tahun masa percobaan, kerja sosial, konseling wajib untuk kecanduan judi, juga ganti rugi untuk biaya uji laboratorium dan pemasangan keamanan rumah. Yang paling penting, atas rekomendasi jaksa dan kuasa hukumnya, pengadilan menegaskan bahwa tindakannya membatalkan haknya atas bagian dari harta warisan Hadi. Klausul wali amanat yang dulu dianggap rumit oleh banyak orang justru berdiri sebagai pagar yang menyelamatkanku, menyelamatkan cucu-cucuku, dan pada akhirnya, menyelamatkan Nayara dari dirinya sendiri, meski ia belum mengakuinya. Sejak sidang selesai, ada rutinitas yang membuatku kuat. Sebulan sekali, Daru Adikara datang bersama anak-anak. Elora Naila berlari duluan menubrukku. Pipinya wangi sabun, memeluk sekuat tenaga seperti hendak menambal semua sobekan yang dibuat ibunya. Zafran Kiano, yang mencoba bersikap lebih dewasa, tersenyum kecil sambil membawa kantong plastik. Nenek, aku bawa baterai untuk jam dinding yang kemarin bunyinya putus-putus. Di meja makan, puzzle 1000 keping yang kami susun bersama tak pernah benar-benar selesai. Selalu ada alasan untuk kembali duduk dan mencocokkan warna langit. Sore itu, setelah kami menempel potongan terakhir sudut kiri atas, Daru menunggu sampai anak-anak masuk ke kamar untuk mengambil komik. Ibu Ajeng, katanya pelan. Bagaimana kabar ibu? Sungguh-sungguh. Aku menatapnya dan mengangguk. Lebih baik dari beberapa tahun terakhir. Lalu, seolah baru ingat, aku mengambil map tipis dari laci buffet. Daru, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Kalau nanti terjadi apa-apa padaku, semua asetku pindah ke Elora dan Zafran lewat dana amanah. Kamu yang jadi wali amanat sampai mereka dewasa. Ia mengangkat tangan, seperti menolak hadiah kebesaran. Ibu tidak perlu. Aku perlu, potongku lembut. Ini cara paling jujur untuk mencintai mereka,
memastikan keamanan mereka tidak bergantung pada perilaku orang dewasa yang belum bisa dipercaya. Aku menatapnya lurus. Kau ayah yang baik. Aku percaya kau akan menjaga sesuai niatku. Daru menunduk. Matanya berkabut sebentar. Saya belum pernah cerita yang sebenarnya ke anak-anak. Saya cuma bilang ibunya sedang memperbaiki diri karena membuat pilihan buruk. Itu sudah cukup untuk sekarang, kataku. Biar nanti waktu dan pengertian yang menambahkan sisanya. Setelah mereka pulang, rumahku kembali sunyi dengan cara yang tak lagi menakutkan. Kamera keamanan tetap menyala. Sensor gerak tetap berkedip. Tapi aku tidak hidup di bawah kecurigaan. Aku mendaftar ke klub baca di perpustakaan kelurahan. Kami membahas novel lawas, saling bertukar kue bolu kukus. Seminggu 2 kali, aku membantu di rumah singgah kucing milik komunitas. Tangan keriputku belajar memegang pipet obat cacing, belajar menahan tawa saat anak kucing mengira telunjukku mainan. Aku juga ikut kelas cat air di balai warga. Guratan pertama belepotan. Tapi ada kebebasan yang kurasakan saat membiarkan warna bergerak sesuai kemauannya. Ternyata pelan-pelan, aku juga belajar melepaskan. Bel sore menggema ketika matahari mulai rebah. Aku melihat ke monitor kecil di meja, seperti biasa sebelum membuka pintu. Seorang perempuan muda berdiri rapi di teras, membawa map coklat dengan stiker lambang negara. Wajahnya serius namun tidak keras. "Selamat sore, Bu," katanya ketika pintuku buka. "Saya Anindita Wardani dari Kejaksaan Negeri. Boleh bicara sebentar?" Degupku menaik setingkat. Kebiasaan buruk yang belum sepenuhnya hilang. "Silakan." Kami duduk di ruang tamu. Ia membuka map, menatapku dulu sebelum bicara. "Kami ingin memberi informasi. Putri Ibu, Saudari Nayara Deandra, melanggar ketentuan masa percobaan. Ia terpantau kembali berjudi secara online dan beberapa kali tidak hadir konseling wajib. Saat ini, surat perintah penangkapan sudah diterbitkan." Aku menautkan jari-jari. "Apakah dia berbahaya?" "Kami tidak menilai demikian. Namun, berdasarkan catatan perkara Ibu sebelumnya, kami perlu memastikan Ibu aman. Jika ia menghubungi atau mendatangi Ibu, mohon jangan berinteraksi terlalu jauh. Laporkan kepada kami atau ke kepolisian terdekat. Ini kartu nama saya. Ada nomor yang bisa dihubungi 24 jam. Aku menerima kartu itu. Kertas tipis tapi terasa berat karena maknanya. "Terima kasih Mbak Dita." Ia berdiri, merapikan map. Di ambang pintu ia berhenti sebentar. "Saya tahu ini tidak mudah, Bu. Tapi dari berkas yang saya baca, Ibu sudah mengambil langkah-langkah yang benar." Ia tersenyum kecil. "Semoga sore Ibu tenang." Setelah ia pergi, aku duduk kembali, memandangi cangkir kopi yang tinggal seteguk. Rasa sedih itu datang, ringan namun jelas. Sedih untuk anak yang dulu memelukku saat petir membelah langit. Sedih untuk perempuan dewasa yang menukar cintanya dengan kecemasan atas angka-angka. Tapi kesedihan itu tidak lagi menarikku ke jurang. Ia lewat seperti angin, meninggalkan dingin sebentar, lalu pergi. Lampu ruang tamu dinyalakan. Di dinding, foto Hadi yang kacanya sudah kupasang baru memantulkan wajahku yang lebih tenang. Malam turun pelan. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, aku tahu, apapun yang terjadi berikutnya, aku siap. 2 minggu setelah kedatangan Mbak Anindita dari Kejaksaan, hari-hariku kembali mengalir dalam irama kecil yang kurawat hati-hati, menyapu teras saat matahari baru naik, menyiram kembang sepatu, menakar beras untuk kucing-kucing liar yang menunggu di pojok pagar. Namun tiap kali telepon bergetar, jantungku tetap mengecil, kebiasaan yang belum sepenuhnya hilang. Nomor tak dikenal seperti daun gugur yang menempel di jendela. Bisa saja angin lewat, bisa saja kabar yang mengubah sore. Malam itu, hujan tipis menutup atap seng tetangga dengan bunyi yang rapi. Pukul 8 lewat sedikit, telepon berdering. Nomor yang muncul bukan nama, hanya deretan angka yang terasa akrab entah kenapa. Kutekan jawab. "Ma." Suara itu kecil, nyaris patah, seolah keluar dari lorong panjang. "Nayara?" tanyaku pelan. "Iya." Napasnya terdengar terseret.
Mah, aku tahu Mama mungkin tidak mau dengar apapun. Tapi aku tidak tahu harus menelepon siapa lagi. Aku mengatur duduk, membiarkan punggung menyentuh sandaran kursi. Kau di mana? Tidak bisa ku bilang. Ada jeda. Lalu Ishak yang ditahan. Mah, aku mau bilang aku mengerti sekarang. Tentang cupcake. Tentang semua kebodohan yang kulakukan. Aku mengerti betapa jahatnya itu. Aku minta maaf. Sungguh-sungguh. Hujan menebal setingkat. Aku menutup mata sejenak. Lalu membukanya. Kalau kau sungguh mengerti, Nayara, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jangan bilang serahkan diri, Mah. Suaranya segera cemas. Aku tidak akan bertahan di penjara. Aku bukan orang yang kuat. Aku bisa mati di sana. Lari tidak membuatmu lebih kuat, kataku. Setidaknya kalau aku lari, aku masih punya kendali. Masih bisa memilih kapan makan, kapan tidur. Di sana, suaranya teredam. Aku takut dimaki, dipukul, dipermalukan. Kau tidak punya kendali sekarang, jawabku tenang. Setiap pintu yang kau buka adalah pintu yang menuju ujung buntu. Penjara mungkin sempit, tapi ada proses, ada akhir, ada kemungkinan mulai lagi. Pelarian hanya memanjangkan koridor gelap. Ia diam. Hanya terdengar desah hujan. Lalu, kalau aku menyerahkan diri, Mama akan datang? Mama akan menemuiku. Ia pasti akan. Sebagai seorang ibu, aku akan datang. Sebagai manusia, aku tidak bisa menghapus apa yang kau lakukan. Tapi aku bisa berdiri di luar pagar, memastikan kau masih punya nama dan masa depan. Ishak kecil lagi. Aku tidak sanggup. Kau kuat kalau kau memilih kuat, kataku. Lalu menambahkan, Elora dan Zafran. Jeda yang lebih panjang. Mereka lebih baik tanpa aku, Mah. Kita berdua tahu itu. Apa kau yakin? Tanyaku, nyaris berbisik. Ya. Suaranya kering. Setiap kali aku lihat mereka, aku ingat diriku sendiri yang serakah. Aku tidak mau menulari mereka. Kau tidak menulari mereka dengan menyerahkan diri. Kau menulari mereka kalau terus lari. Mereka akan belajar bahwa masalah disapu ke bawah karpet. Itu warisan paling beracun. Telepon seperti mengeluarkan uap dingin. Aku tahu Mama benar, katanya akhirnya. Tapi aku belum bisa. Aku hanya ingin kau tahu. Aku minta maaf. Aku menahan napas. Lalu melepasnya perlahan. Aku mendengar maafmu. Maaf tidak menutup pintu hukum, tapi maaf membuka pintu untuk kau menjadi orang lain setelah semua ini. Ma. Suaranya tiba-tiba sangat kecil, hampir seperti anak kelas 1 yang berdiri di depan kelas. Aku mencintai Mama. Caraku menyampaikan cinta memang busuk, tapi aku mencintai Mama. Kalau suatu hari nanti Mama bisa ingat aku sebagai anak yang baik, sebelum semuanya kacau, aku akan bersyukur. Naya. Tapi sambungan terputus. Layar kembali ke jam dan sinyal. Aku menatap ponsel beberapa detik, membiarkan lengang duduk di sampingku. Hujan mengecil menjadi sisa-sisa rintik. Di dinding, foto keluarga memantulkan bayanganku. Perempuan tua dengan mata yang tidak lagi gentar, tapi masih bisa sedih. Aku tidak menelepon balik. Aku tahu pola ini. Telepon dari nomor tak bernama, sebentar menyesal, lalu menghilang seperti capung di tepi kali. Aku menyalakan lampu teras, menutup tirai, dan menyiapkan teh hangat. Malam itu aku tidur tanpa mimpi. Pagi berikutnya, aku kembali memberi makan kucing-kucing liar, membuka jendela, menyapu daun jambu yang jatuh. Hidup meneruskan dirinya sendiri tanpa bertanya apakah kita siap. 6 bulan setelah telepon itu, Daru datang di hari Minggu dengan kemeja kasual dan wajah letih. Elora dan Zafran sedang bermain ular tangga di lantai dengan gelak yang mengisi ruang. Ia menunggu sampai tawa anak-anak melambat, lalu menepuk bahuku, mengisyaratkan ke teras belakang. Kabar dari mana? Tanyaku begitu pintu kaca bergeser. Dari teman yang kerja di bagian pidana. Nayara ditangkap.
Ia menelan ludah. Di Batam. Aku memegang tepi kursi. Bagaimana? Melanggar ketentuan masa percobaan dan ada perkara penipuan baru berkaitan dengan arisan online. Sidang cepat. Hakim memutus 2 tahun penjara. Ia menatapku cermat, seolah takut kata-katanya pecah di udara. Angin dari kebun tetangga membawa aroma tanah basah. Ada sesuatu di dadaku yang turun pelan. Bukan kepanikan, bukan kelegaan penuh, melainkan pengetahuan sederhana bahwa garis cerita sudah menemukan jeda. Anak-anak? Tanyaku akhirnya. Belum ku kasih tahu detailnya. Aku bilang pada mereka ibunya sedang memperbaiki diri. Ia menatapku, menunggu putusan yang tidak pernah nyaman. Biarkan begitu dulu, kataku. Mereka berhak bahagia tanpa beban nama-nama besar orang dewasa. Daru mengangguk. Ibu, marah. Aku menggeleng pelan. Sedih, tapi tidak bersalah. Pilihan Naya bukan pilihanku. Aku sudah menaruh pagar, sudah menyalakan lampu, sudah berteriak dari ujung gang. Ada jalan yang hanya bisa dipilih pemilik kakinya. Kami kembali ke ruang tengah. Elora memanggil. Nenek, giliran nenek. Zafran mengacungkan dadu. Tawa mereka naik lagi, menutup retakan kecil di hati yang baru saja terbuka. Malamnya, setelah mereka pulang, aku duduk di kursi rotan, menatap langit. Aku mengucapkan nama Nayara dalam hati, 3 kali, seperti mendoakan orang yang hendak berangkat jauh. Lalu kucuci cangkir, kumatikan lampu satu persatu. Rumah terasa ringan, bukan karena kosong, tapi karena aku akhirnya mengerti. Ada cinta yang bentuknya bukan memeluk, melainkan melepaskan dengan mata terbuka. Ulang tahunku ke-70 jatuh di hari Minggu yang teduh. Sejak pagi, halaman belakangku beri sentuhan kecil. Taplak motif bunga yang dulu kubeli di pasar Beringharjo, toples berisi kerupuk bawang, poci tanah liat untuk teh melati, dan kue tart sederhana yang kubuat sendiri. Bolu vanila 2 lapis dengan krim tipis, diratakan dengan sendok lebar tua warisan ibuku. Di atasnya, beberapa lilin kecil kupasang rapat-rapat seperti barisan prajurit. Kelihatannya berlebihan, tapi justru itu yang ingin kutandai. Setiap tahun telah kulalui dengan segala pahit manisnya, dan semuanya berhak bersinar sebentar. Sekitar pukul 4, bel berbunyi. Nenek! Elora menerobos pagar seperti angin kecil yang wangi sabun. Zafran datang menyusul dengan langkah lebih tenang tapi senyum lebar. Di belakang mereka, Daru membawa 2 kotak, satu berisi bakwan dan risoles, satu lagi berisi es buah. Selamat ulang tahun, Bu, katanya, menundukkan kepala sedikit seperti biasa. Terima kasih, Nak Daru, balasku, menerima kotak dengan hati ringan. Tak lama, Bu Salmah Zulfia menyusul, membawa tumpeng mini buatan tangannya. Biar ada nasi juga, Bu Ajeng, katanya sambil tertawa. Jangan hanya yang manis-manis. 2 teman dari klub baca menyusul, kemudian 2 relawan dari rumah singgah kucing. Halaman belakang yang biasanya sepi mendadak penuh suara yang ramah. Kursi plastik bergeser, piring mendarat, canda menyambar seperti capung di atas kolam. Elora langsung menduduki kursi di samping meja kue. Nenek, boleh aku yang nyalakan lilin? Matanya membesar. Boleh, tapi hati-hati, kataku. Nanti pipimu ikut kebakar. Zafran sudah menyiapkan kamera saku. Katanya pinjam dari gurunya untuk tugas dokumentasi. Ia mencoba mengambil sudut yang bagus. Lalu tertawa karena asap lilin membuat gambar berkabut. Nenek, nanti kita satu foto yang jelas ya. Ketika semua tamu berkumpul, Daru berdiri sejenak. Untuk Ibu Ajeng, katanya, suaranya rendah tetapi tegas. Yang mengajari kami bahwa keberanian itu tidak harus keras. Kadang seperti air yang sabar. Semoga sehat selalu. Ia menatapku. Ada sesuatu yang terucap lewat pandangannya. Terima kasih yang tidak mencari tepuk tangan. Aku mengangguk, menelan hangat yang mendesak ke mata. Terima kasih kalian semua. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Hidup seringkali menguji kita dengan cara-cara yang aneh. Tapi selama masih ada teman yang mau mengetuk pagar, ada anak-anak yang tertawa di halaman, ada kucing-kucing yang minta sarapan, berarti masih ada alasan untuk menyalakan satu lilin lagi.
Kami menyanyi. Elora menyalakan lilin. Zafran memegang korek dan meniupkan pelan ketika api terlalu besar. Cahaya kecil-kecil itu menari di atas krim putih. Aku menarik napas, menutup mata sebentar, mengingat Hadi dengan kemeja kotak-kotaknya. Suara tawa Nayara kecil saat belajar mengeja. Wajah diriku sendiri yang takut namun tetap berjalan. Bismillah, kataku pelan. Lalu meniup. Lilin-lilin itu padam berombak, meninggalkan asap lembut yang berbau parafin dan masa lalu. Potongan pertama kue kuletakkan ke piring Elora. Untuk si kecil yang suaranya paling nyaring, godaku. Potongan kedua untuk Zafran. Untuk yang paling tenang tapi matanya paling tajam. Mereka tertawa, menepuk-nepuk tanganku yang berkerut. Obrolan berputar di sekitar hal-hal ringan. Buku yang sedang kami baca di klub, kucing jantan yang baru saja disteril, resep risoles yang renyah tanpa keras. Bu Salmah membisikkan doa di telingaku. Semoga tenang terus, Bu. Aku menggenggam tangannya. Amin, Bu. Saat matahari mulai turun, satu persatu tamu pamit. Teman-teman klub membawakan piring kotor ke dapur tanpa diminta. Para relawan kucing menumpuk gelas plastik. Halaman kembali renggang. Elora dan Zafran memunguti sisa serpihan kertas warna-warni yang mereka tembakkan sendiri. Nenek, apa kita lanjut puzzle habis ini? Tanya Elora. Tentu, jawabku. Sudah terlalu lama langit di puzzle itu menunggu. Di dalam, kami duduk mengelilingi meja makan. Potongan-potongan biru muda dan biru tua berserakan, menunggu dicocokkan. Zafran menemukan bagian tepi. Elora bersorak setiap kali ada dua keping yang pas. Aku memperhatikan mereka, dua wajah yang sangat kucintai, dan di kepalaku, sebuah keputusan kembali kukencangkan. Semua yang kupunya akan mencari mereka di masa depan, melalui jalan aman yang telah kususun. Bukan karena aku tidak percaya kehidupan. Justru karena aku menghormati caranya berubah-ubah. Aku ingin memberi mereka dasar yang stabil. Menjelang maghrib, Daru membantu merapikan. Terima kasih untuk harinya, Bu. Katanya di teras. Anak-anak senang sekali. Aku juga, kataku. Terima kasih sudah membawa mereka. Aku menyentuh lengannya. Dan terima kasih sudah menjaga mereka dengan kepala dingin. Ia menatapku, ragu sejenak, lalu bertanya. Kalau nanti mereka bertanya lebih banyak tentang ibunya, katakan kebenaran pada waktu yang tepat. Jawabku. Bukan seluruhnya sekaligus. Bukan juga yang disuapkan manis. Seadanya, secukupnya. Setelah mobil mereka melambai di ujung gang, halaman menjadi sunyi lagi. Aku memungut selembar serpihan kertas yang tersisa, warna ungu, lalu menyelipkannya di balik figura foto Hadi, kenang-kenangan kecil dari hari ketika tawa mengalahkan bayangan. Di dapur, aku mencuci piring dengan air hangat, menumpuknya di rak besi, membiarkan tetes terakhir jatuh seperti titik-titik nada. Saat malam turun, angin membawa aroma basah dari kebun tetangga. Rumahku terang di beberapa sudut, tapi tidak menyilaukan. Sensor gerak tetap berkedip, kamera tetap merekam, namun tidak ada lagi rasa dikejar-kejar. Ada letih yang manis, seperti setelah menuruni bukit panjang. Aku mematikan lampu halaman, menutup pintu belakang, dan menyiapkan selimut di kursi rotan di teras. Malam ini aku ingin duduk sebentar, menatap langit. Bukan untuk mencari tanda, bukan untuk bertanya, kenapa? Melainkan hanya untuk menghitung bintang, andai bintang-bintang berkenan tampil. Besok aku akan kembali ke keseharian. Klub baca, kucing-kucing, cat air yang belepotan. Tapi malam ini aku ingin merasakan penuh-penuhnya umur 70, berat dan ringannya, sebelum menutup mata. Setelah semua tamu pulang dan piring terakhir mengering di rak, rumahku kembali tenang. Tenang yang dulu kupikir mustahil setelah bulan-bulan yang seperti puting beliung. Aku duduk di bangku kayu di teras belakang, selimut tipis di pangkuan, secangkir teh melati masih hangat. Kebun tetangga mengirimkan bau tanah lembab. Di langit, awan tipis bergerak pelan, seperti seseorang yang baru saja menemukan ritme napasnya lagi. Kupandangi sudut-sudut rumah yang pernah terasa seperti ladang ranjau, meja tamu tempat map disusun sebagai umpan,
lorong ke dapur tempat Ibda Dharma bersembunyi, jendela yang kacanya sempat bergetar dihantam pintu. Sekarang, benda-benda itu hanya kembali menjadi benda. Meja, lorong, jendela. Kupikirkan lagi apa-apa yang berubah. Klub baca di perpustakaan kelurahan menungguku pekan depan. Kami akan membahas novel lama yang dipenuhi perempuan tangguh. Di rumah singgah kucing, ada 2 anak kucing baru yang belum mau makan kecuali dari telapak tanganku. Pekerjaan kecil yang anehnya membuatku merasa berguna. Di kelas cat air, aku belajar menerima bahwa warna biru tidak selalu mau jadi langit. Kadang ia menetes menjadi sungai, dan itu bukan kegagalan. Hidup juga begitu. Lintasannya tak selalu patuh pada sketsa. Aku menarik selimut sedikit lebih tinggi. Di dinding ruang tamu, foto Hadi Baskara. Kacanya sudah kuganti setelah retak, memantulkan bayanganku saat lampu menyala dari dalam. Mas, bisikku. Semalam anak-anak meniup lilin untukku. Aku menceritakan kepada foto itu bagaimana Elora menyanyi terlalu cepat, bagaimana Zafran mengatur kamera seperti teknisi televisi, bagaimana tertawa bisa mengubah udara di halaman. Kalau Hadi masih ada, ia pasti mengomentari potongan tumpeng Bu Salmah yang miring. Ia akan tersenyum hingga matanya hampir hilang. Nama Nayara datang dengan sendirinya. Bukan seperti kepalaku ditarik ke jurang, melainkan seperti bayangan yang lewat di tepi lampu. Aku teringat teleponnya. Aku mencintai Mama, meski caraku busuk. Ada rasa nyeri yang tak akan sepenuhnya hilang dari kalimat itu. Namun untuk pertama kali, nyeri itu tidak memerintah. Jaksa sudah melakukan tugasnya. Hakim sudah mengetuk palu. Hukum sudah mengambil bagiannya. Aku tidak bersalah karena tidak bisa menyelamatkan seseorang yang memilih tenggelam. Setelah kuberikan lengan, tali, bahkan perahu. Aku memikirkan Elora dan Zafran. Di lemari kerja, semua dokumen sudah rapi. Surat wasiat, surat kuasa, instruksi jika suatu hari aku tak bisa lagi menandatangani. Dana amanah telah terbentuk. Dengan Dharu Adikara sebagai wali, tidak ada lagi ruang untuk orang yang datang membawa pena beracun. Kelak ketika cucu-cucuku dewasa dan siap, mereka akan paham bahwa cinta seorang nenek tidak selalu berupa uang yang mudah diambil. Kadang justru pagar yang kokoh agar mereka bisa berjalan di jalan yang tidak licin. Angin malam merayap, membawa suara radio dari rumah jauh. Aku menyesap teh yang tinggal sedikit. Malam ini aku sendirian di rumah. Namun kesendirian ini bukan kosong. Ia diisi oleh hal-hal kecil. Sapu yang bersandar, kain lap yang kering, bunyi tik-tik jam dinding, dan ingatan akan tawa sore tadi. Ada perbedaan yang tajam antara sendiri dan sepi. Dulu aku pernah sepi meski punya anak. Malam ini aku sendiri tanpa sepi. Itu hadiah ulang tahun yang tak tertulis di kartu manapun. Aku ingat kembali hari ketika kurir datang membawa kotak putih berpitakan merah muda. Betapa tubuhku membeku, betapa hidungku, yang dibentuk oleh tahun-tahun di dapur ibuku, menyelamatkanku. Aku ingat jeda napas Nayara ketika kukatakan kue itu kuberikan ke tetangga. Aku ingat toko kopi, pengacara licik, dokter palsu, ancaman dibawa demi keselamatan, lalu suara polisi yang membuka pintu ke jalan pulang. Jika hidupku adalah kue lapis, maka lapisan itu yang paling getir sekaligus paling membuatku melek. Aku tidak tahu di mana Nayara tidur malam ini. Barangkali di balik jeruji besi. Barangkali di ruang tahanan yang bau kapur barus. Aku berharap ia belajar, bukan agar ia kembali padaku sebagai anak yang sempurna, melainkan agar ia kembali pada dirinya sendiri sebagai manusia yang mau menanggung akibat. Jika kelak ada hari ketika ia mengetuk pagar, aku akan membuka pintu dengan syarat yang jelas. Tidak ada kebohongan, tidak ada racun, tidak ada tangan gelap. Kalau tidak, pintu akan tetap tertutup. Dan itu juga bentuk cinta. Cinta yang melindungi yang lain dari luka lama. Jam menunjukkan hampir 10. Aku mematikan lampu teras, menyisakan bohlam kuning kecil di ruang tengah. Kutidurkan diriku di ranjang yang pernah kutiduri bersama Hadi. Ranjang yang dulu terasa separuh kosong. Kini kekosongan itu berkurang, bukan karena ada pengganti, melainkan karena aku duduk tegak di sisiku sendiri. Aku menutup mata. Di balik lopak, kulihat anakku kecil berlari, kulihat suamiku mengikat tali sepatu,
Kulihat diriku berdiri di ambang pintu menolak badai. Lalu semua gambar itu memudar pelan, berganti gelap yang tidak menakutkan. Sebelum tertidur, aku mengucap 3 hal dalam hati. Terima kasih, maaf, dan selamat jalan. Terima kasih untuk hari yang utuh. Maaf untuk bagian-bagian yang tak bisa ku kembalikan. Selamat jalan untuk masa lalu yang akhirnya mau berjalan sendiri. Ketika napasku melambat, aku tahu satu hal pasti. Hal yang dulu seperti hanya ada di cerita orang lain. Aku bebas. Putriku mengirim sekotak kue